Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Family. Film ini mengisahkan sebuah keluarga mafia yang menjalani kehidupan menjadi saksi kunci dari kasus yang menimpa bos mafia musuhnya. Keluarga mafia ini nantinya akan dalam perlindungan dari pihak FBI. Akan tetapi keluarga ini harus menyesuaikan kehidupannya menjadi masyarakat sipil biasa. Tidak hanya itu, keluarga mafia ini akan sering berpindah tempat. Namun tidak sampai di situ, karena musuhnya akan mengirim seorang pembunuh bayaran agar keluarga mafia ini tidak membocorkan kasusnya di pengadilan. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan sebuah keluarga cemara sedang makan malam bersama. Namun momen hangat tersebut sirna ketika hadir tamu tak diundang. Kejadian berlanjut dengan munculnya seorang pria misterius yang mengancam keselamatan keluarga itu. Pria misterius tersebut bahkan melakukan tindakan ekstrim dengan memotong jari sang kepala keluarga sebagai bukti bahwa tugasnya telah selesai. Namun ironisnya pria tersebut keliru mengenali sasaran, karena keluarga sebenarnya adalah anggota keluarga mafia terkenal bernama Cesar Manzoni. Mereka sedang dalam perjalanan panjang menuju suatu desa di Perancis untuk bersembunyi dalam program perlindungan saksi yang diselenggarakan oleh FBI. Keluarga Manzoni adalah saksi kunci terhadap kejahatan besar yang dilakukan oleh saingan mereka, seorang mafia bernama Don Luces, yang saat itu sedang dipenjara. Meskipun demikian, Luces masih berkuasa dan tetap mengincar keturunan Manzoni. Keluarga ini harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengenakan identitas baru sebagai keluarga Black. Dengan Fred sebagai Manzoni, Maggie sebagai ibu, Belle sebagai anak perempuan, dan Warren sebagai anak laki-laki. Mereka mendapat perlindungan dari agen FBI bernama Robert dan dua anggotanya yang tinggal berdekatan. Sebelum tidur, Fred sempat mengubur mayat yang sebelumnya Fred habisi. Keesokan harinya, Belle dan Warren terlihat pergi ke sekolah. Maggie berpamitan untuk berbelanja, sementara Fred membersihkan gudang dan menemukan mesin ketik. Ketika melihat mesin ketik, Fred memutuskan untuk membuat cerita tentang dirinya sendiri. Hari pertama di sekolah, Warren dihadapi oleh beberapa anak nakal, namun sikap santainya membuat mereka kesal dan menghajarnya di toilet sekolah. Di tempat lain saat berbelanja di minimarket, Maggie merasa tidak disukai penduduk setempat. Mereka terus menggosipkan dan mencela Maggie menggunakan bahasa Perancis. Ternyata Maggie juga menguasai bahasa Perancis dan kesal. Kemudian Maggie mengambil minyak dan tabung gas untuk membakar gudang minimarket tersebut. Saat makan siang di kantin, Belle menanyakan kepada Warren mengapa ada bekas lebam di wajahnya. Warren menceritakan bahwa telah dihajar oleh beberapa anak nakal. Kemudian Warren memberikan pesan kepada kakaknya untuk tetap duduk manis, karena Warren berencana membentuk pasukan bersama anak-anak berbakat di sekolah untuk memberikan pembalasan setelah pulang sekolah. Warren mulai mendekati salah satu anak berbakat di sekolah itu, sementara Belle pulang sendirian. Beberapa anak Karen datang mengendarai mobil menghampiri Belle dan mengajaknya pulang bersama. Belle menerima tawaran itu dan ikut bersama mereka. Namun anak-anak Karen tersebut membawa Belle ke sebuah danau untuk bersantai sejenak. Para pemuda tersebut berniat untuk menikmati Belle. Akan tetapi Belle dengan beringasnya dapat menghajar para pemuda tersebut dengan bermodalkan raket saja. Scene berpindah, scene memperlihatkan di Amerika di penjara di mana Don Luces sedang bersantai. Luces menerima potongan jari yang dikirim oleh seorang pembunuh bayaran. Namun Don Luces kecewa karena potongan jari tersebut tidak sesuai dengan target dan pembunuh bayaran harus terus memburu keluarga Manzoni. Cerita bergeser ke Prancis di mana keluarga Manzoni sedang makan bersama di rumah. Tak lama kemudian Robert datang mengunjungi mereka. Robert tersebut bertanya kepada Manzoni, apakah mereka senang tinggal di sini? Manzoni menjawab bahwa mereka merasa senang tinggal di sana. Kemudian Robert bertanya tentang seseorang yang telah dihajar oleh Robert 2 hari sebelumnya. Manzoni mengaku tidak tahu. Namun pada kenyataannya pria tersebut telah menjadi mayat dan dikubur saat keluarga Manzoni tiba di rumah baru pada malam hari. Manzoni melakukan hal tersebut karena pria itu telah menjual lobster busuk kepada keluarganya. Mendengar hal tersebut, Robert menasihati Manzoni untuk menjaga sikapnya di lingkungan baru. Karena jika tidak, mereka akan
akan dipindahkan lagi dengan identitas baru. Pagi berikutnya Manzoni melanjutkan menulis tentang riwayat hidupnya dengan mesin ketik. Manzoni juga meminta Maggie yang sedang menonton TV untuk membuatkan kopi. Namun Maggie marah karena kegiatan suaminya, mengingat bahwa jika buku itu diterbitkan, itu bisa menjadi masalah besar. Manzoni menjelaskan apabila kegiatan ini hanya cover saja agar tetangga tidak mencurigai mereka, dan buku tersebut akan menjadi rahasia pribadi dan tidak akan dijual secara umum. Kemudian Maggie meminta Manzoni untuk memperbaiki saluran air yang kotor. Bu Maggie kemudian mengirimkan makanan untuk anak buah Robert yang tinggal di seberang mereka. Hal ini dilakukan agar anak buah Robert sibuk makan dan melupakan tugas mereka untuk mengawasi keluarga serta melaporkannya. Scene berpindah ketika makan siang di kantin sekolah, Belle bertanya kepada Warren tentang rencananya untuk balas dendam. Warren menyatakan bahwa rencananya berjalan lancar karena ia berhasil mengumpulkan pasukan dari anak-anak berbakat yang terabaikan di sekolah. Saat berbincang, Belle tertarik pada seorang lelaki tampan dan bertanya kepada Warren, siapakah pria itu? Warren menjawab pria itu adalah Henry, seorang guru matematika. Kemudian, scene kembali ke rumah, akhirnya tukang pipa yang Manzoni tunggu pun telah tiba. Kemudian saat memeriksa saluran pipa, tukang pipa tersebut menyatakan bahwa saluran pipa tersebut sudah tua dan sulit untuk diperbaiki. Manzoni bertanya, apakah ini masalahnya? Tukang pipa menjawab, tidak juga, tetapi Anda harus melaporkannya kepada wali kota setempat. Manzoni bertanya lagi, apa solusinya? Dengan wajah sombong, tukang pipa tersebut mengatakan, saluran pipa ini harus diganti, tetapi pekerjaannya baru akan dimulai besok. Namun Anda harus memberikan uang muka. Tukang pipa itu dengan santainya menyatakan, apa pekerjaan Anda? Mendengar hal tersebut, Manzoni dengan jiwa mafia merasa tidak nyaman. Namun dengan tulus, ia memperlihatkan pekerjaan aslinya. Setelah itu Manzoni membawa tukang pipa tersebut ke rumah sakit. Manzoni memberitahu dokter bahwa tukang pipa itu jatuh dari tangga. Dokter bingung dan bertanya, bagaimana seseorang jatuh dari tangga hingga memiliki 12 patah tulang? Manzoni dengan santuinya menjawab, entahlah. Scene berpindah di sekolah. Belle menghadap Henry dan menyatakan keinginannya untuk mengikuti les matematika. Di sisi lain, anak-anak nakal berusaha mengompat teman Warren. Namun ternyata kedatangan mereka sudah diantisipasi oleh Warren dan pasukannya. Scene berpindah, pembunuh bayaran terus mencari keberadaan Manzoni dan berusaha memperoleh informasi dengan menemui keluarga korban yang bapaknya tewas dihabisi oleh Manzoni. Namun pembunuh bayaran tersebut tidak mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi seluruh keluarga tersebut. Di sisi lain, keluarga Manzoni mengadakan sebuah pesta di rumah mereka dan mengundang beberapa tetangga terdekat, termasuk anak buah Robert. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan dengan para tetangga. Keesokan harinya Manzoni mendatangi kantor wali kota untuk melaporkan masalah air kotor di rumahnya. Namun jawaban wali kota tidak memuaskan dan menyarankan agar sang Manzoni mencari solusi sendiri. Setelah itu Manzoni pergi ke tempat penampungan air dan bertemu dengan petugas di sana. Petugas tersebut menjelaskan bahwa air kotor karena dicemari oleh pabrik pupuk. Mendengar hal itu Manzoni langsung menuju pabrik untuk bertemu dengan pemiliknya. Lalu mengeluhkan kualitas air yang buruk dan menginginkan air yang jernih. Namun pimpinan pabrik hanya mencemoohnya dan mengatakan bahwa jika ingin air jernih, maka sebaiknya membeli air kemasan. Hal ini membuat jiwa mafia Manzoni muncul kembali dan Manzoni memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermain mafia. Setelah itu Manzoni bertanya lagi tentang cara mendapatkan air yang jernih dan akhirnya CEO pabrik mengatakan sesuatu hal pada Manzoni. Sementara itu di sebuah gereja terlihat Maggie sedang berdoa agar dosanya dan dosa keluarganya diampuni setelah melakukan kejahatan besar. Tiba-tiba seorang pastor menemui Maggie dan menyarankannya untuk melakukan pengakuan dosa. Meskipun awalnya menolak, Maggie akhirnya setuju setelah ditekan terus-menerus oleh pastor. Scene berpindah ketika di sekolah, Warren ditegur oleh gurunya karena belum mengumpulkan tugas, yaitu permainan kata dalam bahasa Inggris untuk dimasukkan ke dalam koran sekolah edisi terakhir di Prancis. Meski hanya memiliki waktu 5 menit, Warren tiba-tiba mengingat kata-kata yang pernah didengarnya saat kecil di rumahnya. Kata-kata tersebut berbunyi, jika itu cukup bagimu maka cukup untuk diriku. Akhirnya koran tersebut selesai dicetak dan dipublikasikan. Ternyata semesta mendukung koran tersebut bisa sampai kepada Lucius. Dengan proses koran itu dibawa ke Amerika oleh salah satu orang tua murid. Akhirnya koran itu malah menjadi pembungkus botol minuman setelah dibawa oleh truk sampah.
Lucius membaca kata-kata Warren. Tanpa pikir panjang, Lucius menyadari artinya dan memerintahkan pembunuh bayaran untuk segera pergi ke Perancis. Scene berpindah di sekolah ketika jam istirahat, tepatnya di ruangan Henry. Henry menyampaikan bahwa hari ini ia tidak dapat memberikan les kepada Belle karena ingin pulang lebih awal untuk menyiapkan diri menghadapi ujian besok. Namun Belle menyatakan bahwa maksudnya berkunjung adalah untuk mengajaknya bercocok tanam. Kemudian ketika di rumah, Manzoni terlihat menikmati makan malam bersama keluarganya. Tak lama kemudian Manzoni menerima telepon dari tetangganya yang mengundangnya untuk bergabung dalam acara pemutaran film klasik Amerika yang mengisahkan tentang seorang penulis. Begitupun Manzoni juga diminta untuk berbicara karena diketahui sebagai seorang penulis. Kemudian Robert muncul. Robert mendengar pembicaraan dari jalur lain dan menentang kehadiran Manzoni dalam acara tersebut. Robert khawatir bahwa Manzoni tidak dapat mengendalikan emosinya yang dapat mengungkapkan identitas sebenarnya. Manzoni meyakinkan Robert bahwa kehadirannya hanya untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Manzoni bahkan mengajak Robert untuk ikut dengannya ke penjara. Lucius memberikan informasi lokasi keluarga Manzoni kepada mafia lain yang juga memiliki dendam kepada Manzoni. Di sisi lain di sekolah, Warren dipanggil oleh guru karena nilai buruk dan sejumlah pelanggaran, termasuk kekerasan fisik, korupsi, ancaman terhadap murid guru, serta pelanggaran lainnya. Di tempat lain, Manzoni pergi ke pabrik pupuk dan meletakkan bom waktu pada tangki yang mencemari air di daerah tersebut. Scene berpindah di rumah. Belle awalnya terlihat senang menerima telepon dari Henry. Namun kecewa ketika Henry mengumumkan bahwa Henry tidak dapat berhubungan lagi dengan Belle karena orang tuanya menyuruhnya mencari pekerjaan di tempat lain. Kemudian ketika di gereja, Maggie kembali dan mencari si pastor. Namun si pastor langsung meminta Maggie untuk pergi. Pengakuan dosa Maggie dan keluarganya di masa lalu membuat si pastor terkejut dan selalu menghantuinya. Di tempat lain, Manzoni dan Robert menghadiri acara pemutaran film klasik Amerika tentang seorang penulis. Namun film tersebut tidak dapat diputar karena masalah teknis. Sebagai gantinya diputarlah film klasik lain dengan tema gangster yang tentunya disukai oleh Manzoni. Setelah film selesai, Manzoni diminta untuk memberikan komentar, namun malah menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Robert tampak gelisah karena cerita Manzoni memiliki potensi untuk mengungkap identitas sesungguhnya. Robert segera menghubungi anak buahnya, memerintahkan mereka menjemput Maggie dan anak-anaknya untuk pindah ke tempat baru. Kemudian ketika di rumah, Warren terlihat terburu-buru mengemas barang-barangnya, berencana memulai kehidupan mandiri dan memulai kehidupan baru. Belle memberikan pesan kepada adiknya untuk menjaga dirinya sendiri, menyadari bahwa ia juga akan meninggalkan rumah. Demi mengejar Henry, sang pujaan hati, stasiun, Warren menunggu kedatangan kereta. Saat kereta tiba, penumpang yang turun memiliki wajah serius seperti pembunuh bayaran, yang ternyata adalah para mafia yang memburu keluarganya. Sambil meneteskan air mata, Warren merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarganya dan segera menelpon rumah untuk memberitahu mereka tentang bahaya tersebut. Sayangnya, di rumah tidak ada siapapun dan Maggie yang baru pulang tidak sempat berbicara dengan Warren. Para mafia merencanakan tugas mereka untuk melancarkan aksi dengan satu mobil menuju kantor polisi dan satu lagi ke kantor pemadam kebakaran. Henry yang sedang bersama keluarganya mendapatkan telepon dari Belle yang mengungkapkan niat bunuh dirinya. Sementara itu, mobil mafia tiba di kantor polisi untuk melancarkan serangan. Sementara seorang mafia mencari alamat si Manzoni melalui komputer. Mereka kemudian menuju balai kota untuk merencanakan strategi penyerangan. Melihat para mafia, Belle membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Di rumah persembunyiannya, anak buah Robert menerima kunjungan dari Maggie yang mencari anak-anaknya. Mereka memberitahu Maggie bahwa mereka dalam bahaya besar dan harus meninggalkan tempat itu di malam ini. Namun tiba-tiba bom yang dipasang oleh Manzoni di salah satu tangki pabrik pupuk meledak. Kemudian Robert dengan cepat mengantarkan Manzoni pulang ke rumah. Setibanya di sana, Manzoni memeriksa kebersihan air keran. Sementara para mafia sudah tiba di daerah tempat tinggalnya. Maggie kemudian berpamitan kepada anak Gosen untuk mencari anak-anaknya. Namun Bumi terkejut dan ketakutan saat melihat para mafia sudah mengelilingi blok jalanan rumah mereka. Dengan demikian ia memutuskan untuk kembali dan memberitahu anak buah Robert. Para mafia telah menemukan mereka. Robert yang pergi ke kantor polisi terkejut melihat polisi di sana sudah tidak bernyawa. Di rumah, Manzoni merasa senang karena airnya sudah bersih, tanpa disadari bahwa para mafia telah mengepung rumahnya.
Meskipun anjingnya telah memberi isyarat dengan gonggongan, seorang mafia mengambil mercon besar berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan rumah Manzoni. Anak buah Robert kemudian mengambil senjata untuk membalas serangan, tetapi mereka dihentikan oleh salah satu mafia. Di sisi lain, seorang mafia terlihat sibuk mengambil senjata di mobil, namun tiba-tiba Bell muncul dan menghantamnya. Scene berpindah kembali ke rumah, di mana Maggie tidak berdaya karena mafia bernama Bernie ingin menyusun rencana sebelum membunuhnya. Sementara itu, para mafia lainnya mencari mayat Manzoni, tanpa menyadari bahwa Manzoni sudah berada di dalam rumah untuk menghadapi Bernie. Dan scene terakhir ketika para mafia ingin menyerang, tetapi si pembunuh bayaran sudah menantinya. Kembali ke adegan di mana Manzoni masih berjuang untuk mengalahkan Bernie. Di luar rumah, Bell terus berlari dari kejaran si pembunuh bayaran. Tetapi tepat di persimpangan, si pembunuh bayaran ditabrak oleh sebuah mobil. Dan ya, film pun tamat.